Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau belajar dari firman-Mu, mengenal anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan kami mau mengerti dan mengimaninya. Kiranya Roh Kudus memberi pencerahan, memberikan hikmat, memberikan kekuatan, supaya kami bisa menikmati dan mengalami firman di dalam kehidupan kami. Pimpin, sertai setiap perkataan, setiap pernyataan, dan setiap penjelasan dan ilustrasi yang disampaikan, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar dan pencatat, tapi kami mau menjadi pelaku firman. Tuhan tolong kami, baik yang menyampaikan maupun yang belajar bersama dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saya akan membacakan surat Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang telah diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar, menyimpannya, dan mengertinya di dalam kehidupan sehari-hari untuk dilakukan. Penulis dari Injil Yohanes ini Rasul Yohanes. Dan yang dimaksud dengan Yohanes di dalam ayat-ayat yang kita baca bukanlah Rasul Yohanes, tetapi Yohanes Pembaptis, anak Zakaria dan Elisabet, keluarga besar dari Maria. Rasul Yohanes memaparkan dengan sangat cermat berkaitan dengan siapa Yesus Kristus. Ditulis sekitar tahun 90-an. Jadi ini ditujukan kepada jemaat generasi kedua. Maksudnya bukan pada waktu generasi pertama kekristenan. Kalau surat-surat Paulus kita tahu itu pada generasi pertama kekristenan. Sekitar tahun 50-an sampai tahun 70-an. Antara tahun 70-an sampai tahun 90-an ada banyak penganiayaan, dan puncaknya adalah tahun 90-an. Bagaimana orang Kristen bisa bertahan dan mengerjakan panggilannya sebagai orang Kristen. Tidak ada istilah Nasrani di sana, karena Nasrani adalah sekte Yahudi, bukan kekristenan. Jadi di sini kita harus bisa melihat apa yang dimaksud dengan kekristenan, yaitu pengikut Kristus. Ketika Rasul Yohanes menuliskan ini pada usia yang sudah lanjut, tahun 90-an, maka permulaan daripada kitab Injil yang ditulisnya berbeda dengan apa yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas. Matius, Markus, Lukas menulis tentang pribadi dan karya Yesus, bersifat narasi dan ada pada konteks generasi pertama. Dan pertemuan dengan orang-orang non-Yahudi dan orang-orang yang berhubungan dengan Yunani itu belum mereka alami sepenuhnya. Tetapi ketika penulisan tentang Rasul Yohanes dalam Injil Yohanes ini sudah ada pertemuan, perjumpaan budaya dengan orang-orang Yunani. Itulah sebabnya ketika kita membaca ayat 1
kita akan menemukan sesuatu yang tidak lazim didengar oleh kita ketika kita baca Injil Matius, Markus, Lukas. Pada mulanya adalah firman. Dalam terjemahan TB2 ditulis, pada mulanya sudah ada firman. Ini menjadi awal pemikiran mengenai siapa Yesus Kristus. Dan orang-orang Kristen di generasi kedua itu perlu mencermati bagian ini. Kata pada mulanya itu berkaitan bukan bicara waktu, tapi berbicara tentang keberadaan. Metafisis, keberadaan. Kalau kita bicara metafisis, bicara tentang keberadaan. Kalau kita bicara tentang keberadaan, ada keberadaan pencipta, ada keberadaan yang dicipta. Ada relasinya, tetapi relasi itu dibangun oleh keberadaan sang pencipta. Dan metafisisnya adalah pada mulanya adalah firman, atau bisa saya katakan pada mulanya sudah ada firman, itu menunjuk kepada firman yang ada dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam konteks keberadaan yang kekal, eternity, yang ada pada dirinya, yang tak berubah, yang maha segalanya, dan di sana. Ini bukan bicara keberadaan dalam konteks seperti dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Kejadian pasal 1 ayat 1 itu kan dituliskan demikian, pada mulanya Allah menciptakan. Kata Allah menciptakan itu bicara tentang antara yang mencipta dan yang dicipta. Kapan penciptaan itu dimulai? Dari Allah mencipta. NRK, Logos itu pada mulanya firman, sebelum ada ciptaan, dia sudah ada di sana. Itu sebabnya TB2 cukup lebih clear memberikan penjelasan bahwa pada mulanya sudah ada firman yang berhubungan dengan adanya penciptaan. Oke. Jadi kalau dikatakan pada mulanya adalah firman, berarti keberadaan firman sang Logos ini menjadi kata yang sangat familiar di abad kedua Masehi atau gereja mula-mula, generasi kedua. Bagi generasi pertama, tidak ditemukan kata yang sangat sensitif ini. Mengapa? Karena firman yang dimaksud itu bukan hanya sekedar kata. Logos itu bukan sekedar pengetahuan. Itu impersonal. Yes, di dalam pemikiran Greka memang firman, logos, logikos itu berkaitan dengan pengetahuan dan kata. Tetapi Rasul Yohanes mengungkapkannya kata logos ini personal, pribadi yang berkata-kata. Pribadi yang ada sebagaimana adanya. Roh adanya, maha cerdas, maha bermoral, maha berdaulat, dan dia ada di sana. Ini penting karena ini bagian paling mendasar dari kekristenan. Isunya sampai hari ini yang belum tuntas di dunia, masih meragukan who is Jesus, human or God. Khususnya agama-agama non-Kristen yang punya akar mungkin mirip-mirip, akan mencoba untuk masuk ke dalam wilayah iman Kristen dan memporak-porandakan apa yang dijelaskan di dalam Alkitab lalu dengan persepsi mereka. Saya ingatkan, ada banyak orang yang mencoba untuk menjelaskan Yesus di luar Alkitab, dari dalam keyakinan mereka, dalam kacamata mereka sendiri. Itu pastilah bidat. Itu bukan firman Tuhan yang mereka gunakan. Dan ada juga orang yang menafsirkan ayat-ayat Alkitab dari worldview-nya dia. Jadi dia menggunakan worldview dia, cara pandangnya dia, perspektifnya dia, lalu membaca tentang who is Jesus. Sehingga semua yang menjelaskan tentang Yesus dibuat seperti maunya perspektif dia. Itu sebabnya kita berhadapan terus dengan orang-orang non-Kristen yang meragukan who is Jesus. Tapi orang Kristen punya keyakinan yang teguh bahwa Yesus adalah firman. Ini penting. Anda dan saya orang Kristen, Anda dan saya ciri khasnya adalah mengenal Kristus. Tapi Kristus yang mana Anda kenal? Kristus yang diceritakan orang non-Kristen, yang heboh dan tiap hari meributkan itu di media sosial, atau Kristus yang Anda dan saya terima dari ajaran Alkitab? Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Di sini, kalau tidak hati-hati, kita akan mendapatkan suatu pengertian yang keliru. Kalau firman itu mandiri, self-sufficient pada dirinya, maka kita harus mengerti bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Saya bisa dapat ilustrasikan misalnya saya dengan si X. Saya ada di sini bersama dengan si X. X itu sama saya, sama-sama adalah manusia.
Saya dan X sama-sama manusia, tapi saya dan X dua pribadi yang berbeda. Saya adalah saya, X adalah X. Sehingga ketika kita mendengar kalimat pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu berbeda dengan Allah. Tapi firman itu adalah Allah. Saya dengan X berbeda. Saya dan X adalah manusia. Ini menjadi hal yang sangat logis, bukan suprarasional, tapi sangat mudah dipahami. Ingat, ketika firman itu disampaikan kepada kita dalam bahasa manusia, tujuannya cuma satu, supaya manusia ngerti dan membangun relasi dengan Allah. Tidak mungkin memberikan firman, manusia nggak ngerti apa yang dimaksud. Kesederhanaan itu yang ada di dalam firman, simplicity, kesederhanaan. Tetapi kesederhanaan bukan berarti murahan, mudah untuk dipahami, kecuali Roh Kudus memberikan pencerahan. Itu sebabnya mengenal Kristus berarti firman, Sang Logos, Kristus itu ada bersama dengan Allah. Jadi sebelum segala sesuatu ada dan diciptakan, sebelum segala sesuatu itu di dalam tatanan yang sekarang kita nikmati, ada Kristus, ada firman. Siapa Yesus? Sang firman. Sudah ada? Ya. Dia adalah self-sufficient, immutability, eternity, morality, sovereignty, intellectuality, spirituality, unity. Dari atributnya kita mengerti bahwa keberadaan Allah. Dari karyanya kita memahami bagaimana otoritas Allah dinyatakan. Jadi siapa Yesus? Dia setara, sehakikat dengan Allah. Dan dia sendiri adalah Allah. Ini terobosan. Di zaman itu sangat sulit mengerti ini. Karena ada satu pendekatan bahwa Allah di sana, kita di sini, jauh. Ada perbedaan. Tidak ada relasi. Tidak ada satu kekuatan yang membuat kita membangun relasi dengan yang di sana. Di sana adalah di sana, di sini adalah di sini. Ada gap. Tetapi di ayat 2 dikatakan, ia pada mulanya bersama dengan Allah. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Apapun yang ada, keberadaan itu, yang diciptakan itu, seluruhnya melalui Sang Firman. Jadi firman bukan hanya pada dirinya ada, bukan hanya bersama-sama dengan Allah, tapi Sang Firman juga mediator penciptaan. Karena segala sesuatu ada menjadi ada itu melalui dia. Ini pengenalan kita akan Kristus secara ilahi. Jadi keilahiannya bukan orang Kristen karena menyebut dia Yesus itu Tuhan, lalu jadi Tuhan dia. No. Dia pada dirinya adalah pencipta. Non-Kristen menyerang kekristenan dengan kata pembalikan karena konsep pemikiran dia tentang Allah. Possible kalau kita percaya Allah itu ada. Tapi impossible kalau manusia itu jadi Tuhan. Selalu muncul kalimat itu dan pertanyaan itu. Lalu saya bilang, yes, memang tidak mungkin manusia jadi Tuhan. Bahkan jadi hewan pun tidak mungkin manusia. Bahkan jadi malaikat pun tidak mungkin manusia. Manusia adalah manusia. Hewan adalah hewan. Malaikat adalah malaikat. Tuhan adalah Tuhan. Nggak mungkin ada perpindahan entitas. Itu pelanggaran tatanan. Dan kalau ada pelanggaran tatanan itu kekacauan. Itu impossible. Yes, tapi possible kalau Sang Pencipta menjadi manusia. Karena yang berkuasa, berdaulat, menentukan hidup dan kematian, menentukan seluruh sistem, bisa menjadi manusia. Ini possible. Tapi possibility-nya itu tidak mungkin seperti possibility kita menjadi hewan. Memang ada sebuah film dulu, tahun 79-an itu, film namanya Manimal. Orang yang mampu bisa berubah jadi binatang dalam keadaan peristiwa tertentu dan mendesak. Dia berubah. Itu Hollywood punya film. Manimal namanya. Tapi itu ilusi. Itu imajinasi. Ada juga pendapat yang berpikir bahwa manusia itu bisa jadi dewa, lalu kemudian dia bisa keliling dengan membabarkan kebajikan, lalu dia menjadi stage-nya menjadi tambah, lalu jadi dewa. Jawabannya tentu tidak. Karena prinsipnya tadi, satu hakikat tidak bisa berubah menjadi hakikat lain, lalu berbeda kehakikatannya. Menjadi penting. Tapi menjadi persoalannya adalah, kalau begitu pribadi Sang Firman yang mencipta, yang turut beserta dengan Bapa dan Roh Kudus mencipta, dari tidak ada menjadi ada, itu bagaimana kita mengetahuinya? Ingat di dalam Kejadian 1, ayat yang 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Allah itu Elohim, bukan tunggal. Elohim itu jamak. Jadi dari awal,
Allah telah menyatakan firman-Nya bahwa yang menciptakan itu Elohim, bukan tunggal, tapi jamak. Satu hakikat, tapi lebih daripada satu pribadi. Masuk lagi ke dalam Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Marilah kita menjadikan manusia. Kita menjadikan manusia. Kata kita itu bukan merujuk kepada Tuhan dengan malaikat menciptakan manusia. Kalau begitu malaikat juga pencipta? Jawabannya tidak. Kata kita itu merujuk kepada ada keberadaan yang setara, sehakikat, yang bukan hanya satu oknum, satu pribadi. Di dalam Kejadian pasal 3, ayat 19, 20, 21, sebelum sampai 23, itu dikatakan bahwa ada nantinya, kalau dia makan buah itu, orang itu ada sebagai seperti di antara kita. Kata kita muncul lagi di sana. Dari firman kita menemukan bahwa memang ada 3 pribadi. Oh, tidak mudah untuk memahaminya, jelas tidak mudah. Tetapi dari firman kita mendapatkan begitu banyak penjelasan, pengertian, termasuk dalam kekristenan yang jelas sudah dilaksanakan oleh gereja mula-mula, yaitu baptisan. Perintah Tuhan Yesus, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Walaupun samar-samar tentang pribadi dari Kristus di dalam perjanjian lama dan dijelaskan dengan tuntas tentang siapa Kristus dalam perjanjian baru, tetapi jelas firman itu bukan Bapa. Bapa itu bukan firman. Anak Allah yang tunggal. Demikian dituliskan oleh Rasul Yohanes di dalam ayat 14. Anak tunggal Bapa. Di ayat yang ke-18, anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Langsung dari firman bersama dengan Allah, Rasul Yohanes memberi penegasan bahwa sang firman itu adalah anak tunggal Bapa. Berarti beda. Karena ada berpendapat bahwa Bapa menjadi Yesus. Yesus menjadi Roh Kudus. Itu sesat dan menyesatkan. Tidak ada menjadi. Tidak ada proses bahwa Bapa itu menjadi anak. Anak itu menjadi Roh Kudus. Nggak ada itu. Alkitab tidak pernah mengajarkan itu. Bahkan Alkitab tidak juga menjelaskan bahwa Bapa itu akhirnya menjadi manusia dan berperan sebagai anak. Tidak ada kata peran di sana, pergantian peran. Karena di dalam ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Jelas yang berinkarnasi adalah anak tunggal Bapa. Jadi di sini ada 2 langsung penjelasan oleh Rasul Yohanes di dalam tulisannya ini. Apa pertama? Yang ilahinya, dan yang kedua, kemanusiaannya. Melalui jalan inkarnasi. Jadi satu pribadi dan satu-satunya yang memiliki 2 natur adalah Yesus Kristus Sang Firman. Jadi Yesus Kristus Sang Firman, mediator penciptaan, yang adalah terang adanya, yang menerangi segala yang ada, lalu dia inkarnasi, tidak kehilangan keilahiannya, atau kekurangan keberadaan ilahinya, dia sendiri yang inkarnasi oleh Roh Kudus dikandung di rahim Maria. Benih dari Roh Kudus. Jadi kemanusiaan Yesus, cerita tentang bagaimana kisah Yesus anak Allah yang Sang Firman inkarnasi itu ada di dalam Injil Matius, Markus, Lukas. Tapi bagaimana kita memahami Yesus Sang Ilahi itu ada di dalam awal mula tulisan daripada Rasul Yohanes. Kita lanjut ayat 4. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Dia adalah hidup dan kehidupan. Kristus itu hidup dan kehidupan. Bukan setelah bangkit dari kematian baru dia hidup. Ya, kemanusiaannya bangkit dari kematian. Tapi keilahiannya tidak mungkin dong mati. Karena dia ilahi. Dia hidup. Dia sumber hidup. Kalau dia sumber hidup, kita bisa hidup karena di dalam dia. Kita bisa menikmati terang yang menelan kegelapan. Itu karena di dalam dia. Jadi Yesus, sang hidup, sang terang yang memberikan kepada kita hidup dan terang. Demikian alam semesta. Alam semesta ini diberikan hidup. Ini ada kehidupannya. Ada sistem kehidupan. Semua yang ada di alam semesta, bumi dan segala isinya itu ada sistem kehidupan. Ada pengaturannya. Ada tatanan hukumnya. Keindahannya, keteraturannya, dan kebaikan. Semua itu dalam satu sistem kehidupan yang kemudian berrelasi dengan sang hidup yang menghidupkan. Dan sang hidup yang menghidupkan semua ciptaan itu digerakkan, dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus yang berdaulat atas alam semesta. Jadi ada relasinya antara firman yang mencipta dan yang menjadi pengantara penciptaan, dia memberi hidup dan implementasi kehidupan dikerjakan oleh Roh Kudus. Dengan demikian, maka kita bisa menyadari, saya hidup, saya bisa menelan kegelapan karena
Kristus, karena di dalam Dia. Kalau tidak, selesai kita. Apakah mungkin ada diciptakan tanpa kehidupan? Tidak ada. Semua diciptakan dengan kehidupan. Itu sebabnya pendapat dari kepercayaan lain selalu mencoba untuk memahami dari sisi itu saja. Sehingga setiap benda itu ada jiwanya, ada rohnya, ada semacam kekuatan mistisnya. Ada dewa tanah lah, ada dewa gunung, semua ada mistisnya. Seolah-olah itu memberikan sebuah nuansa hidup, yes memang, tapi kehidupan itu bersumber dari Yesus, Sang Firman. Ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi di dalam Kristus tidak ada kegelapan. Itu sebabnya ketika dia inkarnasi, apa yang terjadi? Kudus, suci, mulia. Dia tidak ada kegelapan. Waktu dilahirkan, jabatannya sudah raja. Itu sebabnya orang Majus bilang, aku lihat bintangnya di timur. Aku ingin menyembah Yesus, raja. Sebelum ada yang namanya dinasti-dinasti, sebelum dunia ini berbicara tentang kerajaan, Sang Raja alam semesta itu sudah datang. Itu sebabnya orang Majus yang punya kebijakan berdasarkan karya Allah, menemukan prinsip melalui bintang, bisa mengetahui ada raja. Di dalam cerita-cerita tradisi Tiongkok, kalau misalnya kekaisaran itu sedang ada perubahan, biasanya ada gejala alam di langit yang bisa dilihat oleh orang-orang tertentu yang nanti akan diberikan laporan kepada kerajaan bahwa akan ada sang raja yang akan meneruskan keturunan atau kekaisaran ini. Ternyata di Alkitab sudah dijelaskan bahwa sang raja itu hadir. Dan di akhir pelayanan Yesus, Yesus diadili dan ditanya, untuk apa kamu datang? Benarkah kamu raja orang Yahudi? Yesus tidak membantah dan tertulislah di atas kayu salib, INRI, artinya inilah raja, inilah orang Nazaret, raja orang Yahudi. Dan di dalam pelayanannya Yesus menunjukkan bahwa dia adalah raja. Dia memimpin, memberikan keadilan, mencukupkan segala kebutuhan muridnya tanpa dia perlu memilikinya. Sehingga murid-murid yang meninggalkan diri bekerja jadi profesi nelayan, dia tinggalkan. Murid-murid yang menjadi pemungut cukai seperti Matius, dia tinggalkan pekerjaan itu. Tapi mengapa 3,5 tahun mereka tidak kelaparan, tidak kekurangan? Karena Tuhan adalah raja yang mencukupkan. Dia tidak pegang uang, dia tidak investasi rumah, dia tidak investasi keledai, dia tidak investasi yang lain, tapi dia memberikan semua kepada satu orang bendahara pelayanan, namanya Yudas Iskariot. Sampai Yudas kehabisan uangnya untuk kepentingan diri sendiri, sampai Yesusnya dijual nantinya. 30 uang perak, seharga budak. Banyak bendahara yang seperti itu kan. Kalau nggak ada lagi bisa bayar ini, bayar itu, tuannya pun dijual, jadi budak. Mengerikan. Tapi faktanya dia adalah raja. Dan dia adalah raja yang memimpin 12 muridnya, memberi kesejahteraan, keadilan, menegakkan itu. Ketika orang-orang Farisi Saduki mencoba untuk menghakimi mereka, ketika mereka mau ngambil bulir padi, langsung orang-orang Farisi, orang murid-muridmu itu loh, melanggar hukum Taurat. Langsung dia datang ke depan, membela. Tidak, dia tidak melanggar hukum. Itu namanya raja, pemimpin. Yang maju ke depan, yang mencukupkan segala keperluan. Tapi dalam pelayanan Yesus sebagai manusia, dia tidak hanya jadi raja, dia juga nabi. Itulah sebabnya ketika mula pertama setelah waktunya cukup, karena di dalam tradisi untuk menjadi guru, menjadi nabi, harus usianya minimal 30 tahun. Nah, pada usia 30 tahun, setelah sudah sekolah di sinagog, sudah belajar banyak hal dalam kehidupan, sudah mendampingi Maria dan adik-adik tirinya, apa yang dilakukan Yesus? Setelah Yohanes Pembaptis melakukan pelayanan, pembaptisan, dan setelah murid-murid Yohanes itu sudah cukup, Yohanes Pembaptis, lalu Yesus memulai pelayanan dengan cara melakukan pembaptisan, puasa, lalu dia aklamasi dan proklamasi. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Disitulah momen mulai awal kenabiannya muncul. Kan waktu masih umur 12 dia masih dialog dengan orang ahli Taurat di Bait Suci. Ahli Tauratnya, kalau dalam bahasa Indonesianya populer itu gelagapan. Nggak bisa jawab pertanyaannya Yesus umur 12. Tapi belum di situ menunjukkan kenabiannya. Namun setelah dia diinaugurasi, dia dibaptis, dia mendapatkan otoritas yang jelas, dan Roh Kudus memenuhi dia, dia langsung memproklamasikan, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Mulailah dia memberitakan Injil, khotbah di bukit, mengajar di sinagog, di rumah ibadat. Mengajar murid-muridnya, yang 12, yang 70, yang 50. Mengajar orang-orang yang dekat di Nazaret, di Galilea, di Yerusalem. Mengajar. Pendekatan pedagoginya sangat unik. Kalau saya menyampaikan bagian ini di calon guru misionari di TC, itu saya akan gali pedagoginya Yesus itu bagaimana waktu mengajar. Luar biasa. Nah, waktu dia menyampaikan itu bukan berhenti kenabiannya, munculnya sebagai tanda kenabiannya apa?
Dia mengadakan paling tidak 33 kali jenis mukjizat, 3 kali membangkitkan orang mati, termasuk dia sendiri bangkit dari kematian. Dan dia menyatakan kuasa Allah di sana. Luar biasa, itu kenabian. Di dalam perjanjian lama, nabi-nabi selalu disertai dengan tanda-tanda mukjizat. Kesembuhan, kuasa yang datangnya dari Tuhan. Dia nabi di atas segala nabi. Para nabi yang di perjanjian lama diutus oleh Tuhan Yesus. Para imam, bagaimana dengan keimaman Yesus? Yesus tidak orang keturunan Lewi. Dia bukan keturunan Lewi, dia keturunan Yehuda. Bagaimana keturunan Yehuda bisa menjadi imam? Bukankah dia selalu bersama dengan Maria pergi ke rumah ibadat, khususnya tiap tahun paling tidak, ke Bait Allah Yerusalem untuk memberi persembahan burung tekukur? Ya karena kondisi sosial ekonominya, keluarga Maria itu sangat kurang. Sehingga dia memberikan persembahan tekukur. Apa artinya itu? Meminta pengampunan. Maria dan keluarganya meminta pengampunan dari Tuhan. Karena dosa tentunya. Tapi apa yang terjadi pada Yesus? Bagaimana dia bisa menjadi imam? Seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa Yesus itu suci, hidup, dan dia menghidupkan semua. Yesus sebagai imam itu berdasarkan Melkisedek. Siapa Melkisedek? Imam Allah yang maha tinggi di perjanjian lama, yang berjumpa dengan Abraham, dan Abraham sendiri mempersembahkan kepada Allah 1/10 yang dia miliki kepada Allah melalui imam Melkisedek. Sebelum segala tata aturannya keimaman dari Lewi yang dilakukan oleh orang Israel, itu sudah ada imam Allah yang maha tinggi namanya Melkisedek. Berdasarkan itulah Yesus sebagai imam. Lalu apa yang dikerjakan Yesus sebagai imam? Tentu dia sebagai imam harus kudus, suci, mulia. Dia tidak berbuat dosa, dia tidak ada dosa, bukan berasal dari benih berdosa, sehingga dia layak sebagai imam. Oh, tunggu dulu, belum cukup. Sebagai imam, dia juga harus mampu memiliki pengertian tentang tatanan korban. Apa yang mesti dipersembahkan? Bukankah dia mengetahui ritual korban yang ada di Israel dan mengikuti apa yang ditentukan oleh orang tuanya? Lalu apa yang mau diberikan? Yang diberikan oleh Yesus adalah dirinya sendiri. 4 kali Yesus mengatakan, aku akan mati di atas kayu salib. Yesus mengatakan, aku akan memberikan persembahan. Siapa yang dipersembahkan? Dirinya. Sebagai kurban persembahan. Jadi dia imam yang mempersembahkan dirinya sebagai kurban, dan dia sendiri mempersembahkan itu kepada Allah, sehingga di atas kayu salib itu dia mengatakan, Bapa, aku serahkan nyawaku. Kalau kambing atau domba yang dipersembahkan oleh orang Israel di depan altar atau di depan bait Allah, kambing sama domba itu bukan hanya tiap tahun harus dibawa, tapi kambing dan domba tidak ada satu respon, apa dia setuju atau tidak setuju. Kan tidak ada pertanyaan di situ terhadap kambing dan domba. Misalnya, saya orang Yahudi, saya mau berikan persembahan kepada Tuhan, permohonan pengampunan kepada Tuhan. Lalu saya bawa kambing dan domba. Lalu ketika imam itu datang kepada, kamu mau ngapain? Saya mau beri persembahan, saya minta ampun, saya minta persembahan ini untuk pengampunan, untuk keselamatan. Mana kambing dombanya ini? Saya tunggu dulu. Saya tanya dulu, interogasi dulu sama kambing dombanya. Kamu setuju nggak? Nggak bisa jawab. Kenapa tidak bisa jawab? Karena dia kambing, dia domba. Dia tinggal, ya sudah, pasrah saja. Bukan hanya pasrah, dalam sisi kita, dia tidak bisa punya respon apapun terhadap apa yang diperlakukan oleh orang Yahudi untuk membawa korban. Yang pasti, imam akan langsung menyembelih itu kambing domba. Berbeda dengan Yesus. Yesus sudah 4 kali memberikan peringatan kepada murid-muridnya, aku nanti akan akhiri. Dan di dalam penyalipan itu, Yesus menyerahkan nyawanya. Jadi ini adalah satu respon kesadaran sang korban dan sang imam yang memberikan korbannya itu dirinya, memahami keseluruhan finalitas penebusan dalam keadaan kemanusiaannya. Sehingga kalau kita bicara tentang penyalipan Yesus, bicara tentang kematian Yesus, dan lalu masuk ke dalam kebangkitannya, kita akan menemukan kemanusiaannya yang muncul di sana, tetapi juga sekaligus kehinaan yang ditanggungnya karena dia anak Allah. Ingat, dia anak Allah pencipta, dia pemelihara hidup, yang memberi hidup, yang memberikan hidup kepada Maria, yang memberi hidup kepada para prajurit Romawi, yang memberi hidup kepada algojo-algojo yang membawa Yesus ke Golgota, yang memberi hidup kepada yang memakuk tangan kakinya, yang memberi hidup kepada murid-muridnya. Tetapi dia juga adalah manusia yang menyerahkan nyawanya. Jadi kehinaannya karena dia anak Allah yang inkarnasi. Kehinaannya karena dia menyerahkan nyawanya tanpa dosa. Dia tidak berbuat dosa. Tidak ada catatan kriminal yang dapat ditemukan sampai sekarang tentang siapa Yesus. Tidak ada catatan. Kalau mau digugat, ya digugatlah orang Israel itu sampai sekarang. Mengapa melakukan kejahatan yang tidak pernah dilakukan Yesus? Apakah orang Kristen pernah menggugat? Enggak pernah. Menggugat Romawi. Kenapa Romawi memberikan penghukuman yang begitu menakutkan? Tidak diterima langit,
tidak diterima bumi, yaitu salib. Orang Kristen nggak pernah menggugat kan tentang hal itu. Tapi apa yang terjadi? Orang Kristen tetap menerima. Kenapa? Ada penebusan. Jadi bagian ini penting untuk kita bisa melihat bagaimana Kristus menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib. Itu keimamannya, kerajaannya, kenabiannya, keimamannya. Dan keimamannya, kerajaannya, dan kenabiannya itu sampai dia naik ke atas surga, diteruskan oleh dia dengan doa syafaat, diteruskan oleh Roh Kudus dengan firman yang disampaikan, diteruskan oleh pemerintah-pemerintah gereja yang ada sampai sekarang. Itu yang saya sampaikan untuk kita renungkan mengenai bagian ini. Pertanyaannya, ia telah datang, ia sudah menyapa milik kepunyaannya, dan bagi siapa yang menerimanya akan menjadi anak Allah di dalam Kristus. Siapa yang menolaknya berada dalam penghukuman. Apa yang perlu kita refleksikan dari bagian ayat ini? Pertama, saya itu sebagai orang Kristen, kenapa saya percaya kepada Yesus? Apakah karena kematiannya saja dan kebangkitannya dan kenaikannya dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan kedatangannya kembali? Ataukah memang saya percaya kepada Yesus, memang sejak semula saya menerima dia adalah anak Allah Sang Firman? Kalau begitu, apa yang saya lakukan? Saya harus memberitahu kepada banyak orang bahwa apa yang engkau katakan dan kamu mengerti tentang Yesus keliru. Saya harus memberitahu itu, supaya orang lain itu jangan salah mengerti tentang keyakinan iman Kristen saya. Yang kedua, kalau Yesus adalah yang memberi hidup dan kehidupan dan yang menerangi saya, memberikan hidup dan kehidupan dan yang menerangi saya, maka saya juga harus di dalam terang itu sendiri. Apakah saya sudah hidup di dalam terang? Apakah saya masih hidup di dalam kegelapan? Kalau di dalam terang, terang itu akan menelan kegelapan. Kalau begitu, apakah saya tetap memelihara dosa-dosa yang masih dipelihara di dalam hati? Kebiasaan buruk yang masih kita pelihara dalam hati. Apakah masih dipelihara? Kalau tidak, bagaimana saya bertobat? Komitmen saya apa? Maka komitmen saya adalah, saya mencuri, saya berbohong kepada Papa, mulai hari ini, mulai detik ini, saya bukan hanya menyesali, tapi saya mau berbuat baik dan jujur dengan tepat. Ceritakan tentang kebaikan Allah dalam hidupku. Bagaimana saya bertindak kepada orang lain, bagaimana saya bertindak pada diri saya, dan bagaimana saya menilai semua yang terjadi di dalam terang Kristus. Dengan demikian, pengenalan kita akan keilahian Yesus, kemanusiaan Yesus, kita terapkan dalam keseharian kita. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami sudah mendengar, mengekspos apa yang tertulis di dalam Alkitab, walaupun belum lengkap, belum utuh, namun kami menyadari bahwa firman-Mu itu begitu limpah untuk digali temukan prinsipnya. Tetapi dengan keterbatasan kami menggali temukan prinsip, biarlah kami mencoba untuk merefleksikannya dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi kami, dan kami mencoba untuk melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan untuk hari-hari ke depan. Tuhan pimpin dan sertai kami, Tuhan berkati kami, Tuhan kuasai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.